Shalom anak-anak Ibu. Apa kabarnya pagi hari ini? Ibu berharap dan berdoa kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Baik, kita akan memulai pembelajaran kita pada saat ini. Mari kita membuka Alkitab dari kitab Amsal 18 ayatnya yang ke-15. Kitab Amsal 18 ayatnya yang ke-15. Mari kita baca bersama-sama. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Amin. Sebelum kita berdoa, mari kita bersama-sama bernyanyi Hati Sebagai Hamba. Berdoa. Ya Allah kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu atas anugerah keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, napas hidup hingga pada saat ini kami boleh bersama-sama akan lebih lanjut lagi mempelajari sebagian daripada firman-Mu melalui proses pembelajaran kami pada pagi hari ini.
Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan yang telah kami buat melanggar kehendak-Mu lewat tutur kata kami, sikap dan pikiran kami. Dan kami mohon Tuhan Yesus memampukan kami semuanya agar kami boleh mengikuti proses pembelajaran kami dengan baik pada pagi hari ini. Baik hamba-Mu yang akan mengkomunikasikan, menyampaikan akan pembelajaran saat ini, maupun anak-anak hamba-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing, yang berikan konsentrasi bagi mereka Tuhan, bahkan semangat ya Tuhan, sehingga mereka tetap berkonsentrasi di dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Segala pergumulan-pergumulan yang kami hadapi Bapa, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kuat dan teguhkanlah kami, agar kami senantiasa hanya berserah kepada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita masuk dalam pembelajaran yang ke-11, yaitu pemimpin yang melayani. Pemimpin yang melayani. Bacaan Alkitabnya dari Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan 17 dan Lukas 22 ayat 26. Nah, pada gambar jelas, di situ Yesus sedang membasuh kaki murid-muridnya. Biasanya yang suka membasuh kaki itu adalah pelayan. Nah, tetapi ini Yesus. Yesus itu adalah guru. Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah yang dihormati, tetapi dia mau rela dan ikhlas membasuh kaki murid-muridnya. Coba kita cari jawabannya. Mengapa Yesus mau melakukannya? Kata Yesus kepada mereka, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Itu baik. Aku guru dan Tuhanmu. Namun aku membasuh kakimu seperti seorang pelayan. Aku melakukannya untuk memperlihatkan kepadamu bagaimana kamu harus saling mengasihi dan melayani." Ingat ya anak-anak ya, kata Tuhan Yesus apa? Bahwa Tuhan itu melakukannya, mau membasuh kaki murid-muridnya untuk memberi teladan kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya mau saling mengasihi dan melayani, sama seperti pelayan melakukannya kepada tuannya. Nah, jikalau kita saling melayani, kita saling mengasihi, kita akan bersukacita. Sekarang kita akan bahas apa sih itu nih artinya pemimpin yang melayani. Kita cari tahu dulu apa arti pemimpin. Pemimpin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang memimpin atau orang yang ditunjuk untuk mengepalai, membimbing, menuntun orang lain baik secara personal maupun kolektif. Artinya apa? Dia memimpin dalam lingkup ya, personal itu dalam lingkup yang sedikit ataupun dalam lingkup yang banyak. Nah, Ibu kasih tahu dulu, misalnya dalam keluarga, siapa pemimpin dalam keluarga? Nah, biasanya dalam keluarga itu pemimpinnya adalah ayah. Terus kalau di kelas, siapa sih pemimpin di kelas? Misalnya di kelas 6A atau 6B, siapa pemimpin di dalam kelas? Ya, tentu saja ketua kelas. Kemudian, siapa sih pemimpin di sekolah? Siapa yang memimpin? Memimpin itu adalah orang yang memimpin atau ditunjuk, mengepalai. Ya, kepala itu satu. Jadi siapa yang ngepalain saya sekolah? Nah, bisa jadi ketua yayasan. Misalnya, siapa yang mengepalai sekolah SD? Lebih bawahnya lagi daripada sekolah secara global. Nah, dari sekolah SD, kepala sekolah SD. Begitu seterusnya.
Nah, kita lanjutkan untuk pembahasan yang kedua. Artinya, pemimpin adalah orang yang ditunjuk untuk dapat mengatur seseorang ataupun sekelompok orang. Jadi, seorang pemimpin adalah seorang kepala yang mempunyai sebuah kuasa dan bertugas untuk membimbing dan menuntun bawahan dan anggotanya untuk mencapai sebuah tujuan. Apa arti pemimpin yang melayani? Tadi arti pemimpin kita sudah tahu ya. Kemudian kita bahas. Tuhan Yesus adalah seorang yang penuh dengan kuasa. Ia dapat menyembuhkan orang sakit, ia dapat meredakan angin ribut, bahkan ia dapat menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Ia mempunyai kuasa yang sungguh dahsyat. Sebagai orang yang penuh kuasa dan kekuatan yang besar, Tuhan Yesus dapat melakukan apa saja. Ia dapat melakukan hal-hal yang dapat membuat orang tunduk dan melayani Dia. Namun, Ia tidak berbuat demikian. Ia tidak menggunakan kuasa dan kekuatannya dengan sembarangan dan seenaknya. Namun, ia menggunakan kekuasaannya dengan rendah hati dan bertanggung jawab. Walaupun mempunyai kekuasaan dan kekuatan yang besar, Yesus menggunakan kuasa dan kekuatannya itu untuk melayani. Mengapa demikian? Karena Yesus adalah pemimpin yang suka melayani. Di dunia ini banyak sekali pemimpin, tetapi Yesus adalah pemimpin yang berbeda dari pemimpin lain di dunia ini. Pemimpin yang melayani adalah pemimpin yang memberi diri untuk orang lain. Bagaimana sikap pemimpin yang melayani? Mari anak-anak kita bahas bersama. Yesus melayani dengan cara membasuh kaki para murid. Yesus merendahkan diri dan berlaku sebagai pelayan. Itulah cara Yesus menggunakan kedudukannya sebagai pemimpin. Ia tidak menggunakan kedudukan dan kekuasaannya untuk menekan orang-orang di bawahnya, melainkan untuk melayani kepentingan mereka. Bentuk-bentuk pelayanan Tuhan Yesus selama di dunia. Yang pertama, mengajar. Tuhan Yesus adalah seorang guru agung karena yang diajarkannya kepada murid-muridnya adalah hal kerajaan sorga. Lukas 4 ayat 31. Bentuk pelayanan yang kedua, memperhatikan kebutuhan sesama. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, bahkan ia memberikan nyawanya. Matius 20 ayat 28. Pelayanan yang ketiga adalah melakukan mujizat. Alkitab banyak menceritakan tindakan Yesus menolong orang lain. Yesus memberi makan, menyembuhkan orang sakit, bahkan menghidupkan orang yang sudah mati. Bentuk pelayanan yang keempat adalah juru selamat. Bentuk pelayanan yang tidak ternilai harganya adalah pengorbanannya menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Itu bentuk-bentuk pelayanan Tuhan Yesus selama ada di dunia. Nah, teladan Tuhan Yesus dalam melayani. Teladan Tuhan Yesus dalam melayani. Yang pertama adalah menderita. Pertama Petrus 2 ayat 20 sampai 21. Yang kedua, keteladanan yang kedua adalah taat. T-A-A-T. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Keteladanan yang ketiga adalah pemurah. Lukas 6
ayat 35 sampai 36. Keteladanan yang keempat, kudus. Pertama Petrus 1 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Selama melayani di dunia, Tuhan Yesus melayani umat manusia dengan tulus tanpa meminta imbalan apapun. Tuhan Yesus juga melayani dengan sukacita tanpa paksaan maupun beban. Dari bentuk pelayanan dan keteladanan Tuhan Yesus, mari kita senantiasa saling melayani satu dengan yang lain dengan hati yang tulus. Nah, tugas kita pada saat ini yang pertama, bacalah kitab Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Kemudian menjawab pertanyaan berikut. Tindakan apa yang dilakukan Yesus untuk melayani murid-muridnya? Kedua, mengapa Yesus melakukan hal tersebut? Ketiga, pelayanan seperti apa yang dapat kamu lakukan dalam hidup setiap hari dengan mencontoh keteladanan yang telah diberikan Yesus? Yang keempat, mengapa Yesus disebut Guru Agung? Yang kelima, seandainya kamu adalah ketua kelas, bagaimana cara kamu menenangkan kelas yang sedang ribut ketika guru dalam kelas tidak ada? Dan untuk tugas keterampilannya, silakan anak-anakku membuat sebuah tulisan atau karangan dengan judul "Jika saya menjadi seorang pemimpin" atau "Pemimpin yang melayani". Jadi anak-anakku memilih salah satu dari dua judul yang telah disiapkan, ya. Mau pilih "Jika saya menjadi seorang pemimpin" atau "Pemimpin yang melayani". Itu untuk keterampilannya, ya. Oke anak-anak ibu sangat berharap anak-anak ibu mengerjakannya dengan benar dan juga rapi. Selamat mengerjakan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Amin.